Down you go. Gotta be quicker next time. Won't they get wiped out too? Isn't full, the Fire Nation troops could nation. Now don't blow the dam. Ponytail. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series animasi Avatar The Legend of Aang episode 10-12. Di bagian sebelumnya, Aang, Katara, dan Sokka sempat datang ke sebuah desa yang sudah hancur karena ulah Hebei, yakni sosok monster roh. Lantas di sana, Aang pun mencoba menyelamatkan desa dari Hebei. Di dalam proses menyelamatkan desa itu, Aang sempat mendapatkan informasi mengenai cara untuk berkomunikasi dengan Avatar rohku di sebuah kuil yang terletak di lautan negara api. Alhasil, setelah berhasil menyelamatkan desa dari monster roh Hebei, Aang pun langsung pergi ke lautan negara api untuk berbicara kepada Avatar rohku. Di dalam perjalanan, Aang, Katara, dan Sokka mendapatkan banyak masalah dari pasukan negara api yang memblokade jalan masuk ke lautan negara api, dan juga para pendeta api. Meskipun gitu, Aang tetap berhasil bertemu dan berkomunikasi dengan Avatar rohku. Scene melanjut di dalam sebuah hutan terlihat Momo termasuk dan terperangkap dalam sebuah jebakan gantung. Melihat hal demikian, Aang pun bergegas menolong dan melepaskannya dari jebakan tersebut. Setelah itu mereka mulai melanjutkan perjalanannya hanya dengan berjalan kaki saja. Mereka memutuskan untuk tidak menaiki apa dan alasan untuk menghindari pelacakan dari Zuko. I know you all want to fly burrow on his head. It's kind of hard to miss him. Who made you the boss? Avatar. Are you kidding? He's just... Why do boys always think some... How do people go anywhere without a flying bison? Of carrying this pack. You know? Di tengah-tengah perjalanannya, mereka justru bertemu dengan pasukan negara api yang berkemah. Kedatangan Aang, Sokka, dan Katara membuat pasukan negara api menyerang dan memblokade jalan mereka bertiga supaya tak bisa melarikan diri. Pada saat mereka mulai terkepung, tiba-tiba saja datang sekumpulan pria yang mencoba menyerang pasukan negara api dan menolong Aang, Sokka, dan Katara. Akibatnya, pasukan negara api menjadi begitu kacau hingga pada akhirnya mereka semua pun dikalahkan. Down you go. Gotta be quicker next time. Para pria yang menolong Aang, Sokka, dan Katara itu bernama Zod, Sneeze, Longshot, Semel, Deduk, dan Pisquick. Selepas mengalahkan pasukan negara api, mereka semua mulai melooting dan mengambil seluruh persediaan yang dimiliki oleh pasukan negara api. Setelah itu, Jet bersama teman-temannya membawa Aang, Katara, dan Sokka ke tempat persembunyian mereka yang terletak jauh di atas pohon. Sesampai di sana, Jet membawa Katara berkeliling sambil menjelaskan kalau dirinya saat dicari-cari oleh negara api. Alasan mengapa Jet dicari oleh negara api adalah karena dia merupakan pemimpin dari pasukannya yang telah menyebabkan banyak kekacauan bagi negara api. Jet juga memberitahu kalau pasukannya adalah korban dari keganasan negara api, seperti Longshot yang dulu kotanya telah dibumi hanguskan oleh negara api, dan Duk yang ditemukan sendiri karena tidak mempunyai rumah untuk kembali. Selain itu, Jet juga memiliki rasa dendam kepada negara api dan alasan karena orangnya telah dihabisi oleh negara api. Pada keesokan harinya, Jet bersama pasukannya mengajak Sokka untuk menyergap seseorang. Mereka semua berada di atas pohon sambil menunggu kedatangan orang yang diincar tersebut. Pada saat itu, Sokka bertugas untuk membaca pergerakan musuh dan melaporkannya kepada Jet. Sehingga Jet pun memberikan pesan kepada teman-temannya. Sokka pun melaporkan kalau orang yang dideteksi sebelumnya hanyalah seorang kakek tua saja. Meskipun begitu, Jet tetap saja menghampirinya dan mencoba mengepungnya bersama teman-temannya. Do you like destroying towns? Please, let me go. People go? Does the Fire Nation have... Sewaktu Jet ingin menendang kepala kakek itu, tiba-tiba saja Sokka langsung menghentikannya. Setelah itu, Jet langsung memari tindakan Sokka. Pasalnya, kakek tua itu berasal dari negara api. Kemudian, dan penuh rasa kesal, Sokka mengajak Aang dan Katara untuk pergi dari tempat persembunyian Jet. Bukan tanpa alasan, Sokka merasa kesal karena tindakan sebelumnya atas apa yang dilakukan Jet terhadap seorang kakek tua. Mendengar ucapan Sokka, Katara pun merasa sedikit tidak percaya dan ingin mendengarkan penjelasan langsung dari Jet. Saya bertemu dengan Jet pun menjelaskan kepada mereka bahwasanya kakek tua sebelumnya yang mereka sergap adalah seorang pembunuh yang diutus oleh negara api untuk menghabisi dirinya.
Kemudian Jet menunjukkan sebuah pisau milik kakek tua yang di dalamnya terdapat sebuah racun. Melihat pisau yang beracun itu, Sokka sama sekali tak mempercayai ucapan Jet, sebab ia sebelumnya tidak melihat pisau tersebut. Lalu Jet bermohon-mohon kepada Aang dan Katara agar tidak pergi dari tempatnya karena ia membutuhkan bantuan Aang dan juga Katara. Ia memberitahu kalau negara api saat ingin membakar hutan persembunyian mereka, oleh karena itulah Jet meminta bantuan kepada Aang dan Katara. Jika Aang dan Katara dapat melakukan pengendalian air untuk mengisi waduk, maka Jet yakin upaya pasukan negara api akan gagal. Pada malam harinya, Sokka secara tak sengaja menemukan Jet dan pasukannya yang sedang bepergian ke sebuah bendungan. Usut punya usut, ternyata mereka berencana akan meledakkan bendungan itu dan menenggelamkan sebuah kota yang dikuasai oleh negara api. Di waktu yang sama, Sokka terciduk oleh Pipsqueak dan Marble. Won't they get wiped out too? Isn't full, the Fire Nation troops could nation. Now don't blow the dam. Ponytail. Lantas, Deduk dan Semelot pun segera membawa Sokka ke hadapan Jet. Di hadapan Jet, Sokka memarahi dia atas rencana yang menenggelamkan kota yang dikuasai oleh negara api. Pasalnya, jika Jet bersikeras untuk melakukannya, maka para penduduk desa yang tidak berdosa akan bermatian. Meskipun begitu, Jet sama sekali tidak mempedulikannya dan tetap ingin melakukan rencananya. Pada sore harinya, Jet membawa Aang dan Katara ke sebuah pinggiran sungai yang airnya mengalir menuju bendungan. Jet kemudian meminta Aang dan Katara untuk mengalirkan air dari dalam tanah di pinggiran sungai menuju ke dalam sungai yang mengalir ke bendungan tersebut. River empties into the reservoir. When we're done, we'll meet you over there. Di sisi yang berbeda, nampak Sokka sedang dibawa dan ditahan oleh Pipsqueak dan Marble. Di tengah-tengah perjalanannya, Sokka secara tak sengaja melihat jebakan gantung di sekitarnya. Lantas, Sokka pun mencoba berlari ke arah jebakan dengan tujuan untuk menjebak Pipsqueak dan Semerald. Alhasil, tindakan Sokka barusan berhasil membuat Pipsqueak dan Semerald tertangkap dalam jebakan tersebut. Sementara itu, Aang dan Katara sempat melihat pasukan Jet yang sedang membawa bahan-bahan peledak. Melihat hal demikian, Aang dan Katara seketika tersadar kalau Jet sebenarnya ingin menghancurkan bendungan. Jika bendungan itu hancur, maka airnya akan menghantam sebuah kota. Di waktu yang sama, Jet datang menghampiri mereka berdua sambil mengakui rencananya yang akan menghancurkan bendungan. Setelah itu, Jet langsung mengambil tongkat milik Aang serta mencoba menyerangnya. Oleh karena Aang tidak ingin menyakiti Jet, ia pun memutuskan untuk pergi menjauh ke dalam hutan. Meskipun begitu, Jet tetap saja terus mengejarnya dan menyerangnya. Alhasil, terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Pada saat itu, Aang terus berusaha menjauhinya sambil menghindari serangan-serangan dari Jet. Bahkan, Aang juga sempat menggunakan teknik pengendalian udaranya untuk mendorong Jet jauh darinya. Di tengah-tengah situasi yang sengit itu, Katara datang membantu Aang dengan cara menyerang dan membekukan tubuh Jet, sehingga Jet sama sekali tak dapat bergerak. Setelah tubuhnya dibekukan, Jet pun mulai mengirim sinyal kepada teman-temannya untuk menghancurkan bendungan. Setelah itu, tak jauh dari sana, Longshot menembakkan panah api ke arah bendungan yang membuat bendungan meledak dan air di dalamnya mulai menghantam seluruh kota. The Fire Nation is gone. Seusai kota hancur karena hantaman air, tiba-tiba saja Sokka datang menghampiri Katara dan Aang dengan menaiki Appa. Sokka kemudian memberitahu kalau para penduduk desa sudah berhasil ia evakuasi. Sebelum terjadi ledakan, Sokka sempat memperingatkan para penduduk mengenai rencana jahat Jet. Sokka bercerita bahwasanya pada awalnya para penduduk desa tidak mempercayai ucapan Sokka. Bahkan Sokka juga sempat dituduh sebagai mata-mata oleh pasukan negara api. Akan tetapi, seorang kakek tua yang sempat ingin diserang oleh Jet sebelumnya langsung membela Sokka di hadapan penduduk desa. Alhasil, seluruh desa mulai percaya ucapan Sokka dan mereka semua pun bergegas pergi dari kota. Selesai menceritakan semuanya, Aang, Katara, dan Sokka segera pergi meninggalkan Jet. Singkat cerita, Aang, Katara, dan Sokka akhirnya tiba di sebuah tebing gurun yang sangat besar bernama Great Divide. Pada saat itu, tiba-tiba saja datanglah seorang pria yang sedang mencari seseorang pemandu di Great Divide. Menurut pria itu, untuk melintasi tebing di Great Divide akan lebih baik jika berada dalam pengawasan dari pemandu Great Divide dan suku pria tersebut yakni suku Ganjin.
Pria itu ternyata berasal dari suku Ganjin yang sedang berjalan pergi sejauh ribuan mil menuju kota Bangsingsa melalui tebing Great Divide. Setelah beberapa saat datanglah sekumpulan orang yang berasal dari suku Zhang yang dikenal sebagai sekelompok pencuri miskin. Suku Zhang adalah salah satu suku yang selalu bermusuhan dengan suku pria Ganjin selama ribuan tahun. Di waktu yang sama, pria pemandu Great Divide tiba-tiba muncul di balik bebatuan yang ada di sekitar sana. Tak hanya pemandu Great Divide saja, suku Ganjin juga mulai berdatangan dan siap untuk melintasi tebing Great Divide. Oleh karena pemandu Great Divide hanya dapat memandu satu suku saja, maka suku Ganjin dan suku Zhang pun mulai berdebat untuk merebutkan kota dari pemandu Great Divide. Pada saat itu, suku Zhang dan suku Ganjin keduanya sama-sama pengungsi dan membutuhkan perlindungan dari pemandu. Yang mana suku Zhang memiliki orang-orang yang sedang sakit yang butuh perlindungan dan suku Ganjin memiliki orang tua yang sudah tak berdaya yang juga memerlukan perlindungan. Demi menjaga perdamaian terhadap kedua suku, Eng pun memberikan bantuan berupa apa yang akan terbang membawa orang-orang sakit dan orang tua dari kedua suku tersebut. Sisa dari suku Zhang dan suku Ganjin akan berjalan berdampingan dipandu oleh pemandu Great Divide bersama dengan Eng. Setelah itu, apapun mulai berangkat membawa orang yang sakit dan orang tua. Sementara Eng dan pemandu juga memulai perjalanannya dengan berjalan kaki. Baru saja memulai perjalanan, mereka sudah mendapatkan masalah dari jalan yang putus, sampai jatuhnya bebatuan dari tebing. Namun semua masalah itu dapat diatasi dengan mudah oleh pemandu. Selang beberapa saat, pemandu Great Divide tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari seekor binatang yang disebut penjelajah tebing. Melihat hal demikian, Sokka dan Katara pun mulai bergerak untuk menolong pemandu dan menyerang penjelajah tebing. Tak tinggal diam saja, Eng pun bergegas menggunakan teknik pengendalian udara untuk mengusir penjajah tebing tersebut. Setelah mengusir penjajah tebing, pemandu Great Divide nampak menjadi tak berdaya karena serangan dari penjelajah tebing membuat lengannya patah. Pemandu Great Divide memberitahu bahwasanya tanpa seorang pengendali tanah, mereka akan kesulitan untuk keluar dari tebing Great Divide. Bukannya memikirkan jalan keluar, suku Zhang dan suku Ganjin justru mulai berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Di tengah-tengah perdebatan, Eng memutuskan untuk memisahkan suku Zhang dan suku Ganjin ke jalan yang berbeda. Eng kemudian menyuruh Katara untuk pergi menjaga suku Ganjin, sedangkan Sokka pergi menjaga suku Zhang. Sementara Eng akan memantau kedua suku dari kejauhan. Pada sore harinya, suku Zhang mulai memasang tenda tanpa sebuah terpal di atasnya. Berbeda dengan suku Ganjin yang memasang tenda dengan penutup terpal di atasnya. Pada malam harinya, di perkemahan suku Ganjin, Katara mengaku merasa penasaran dengan alasan mengapa suku Ganjin bermusuhan dengan suku Zhang. Pemimpin suku Ganjin menjelaskan dulu pendahulu suku Ganjin yakni Jinwei adalah seorang pejuang pengendali tanah. Jinwei pernah melakukan tugas penting berupa ritual penembusan dengan cara memindahkan bola keramat suku Ganjin dari gerbang timur ke gerbang barat. Dalam perjalanannya sewaktu Jinwei mendekati gerbang barat, tiba-tiba saja ia diserang oleh seseorang yang berasal dari suku Zhang bernama Wei Jin. Alhasil bola keramat suku Ganjin pun jatuh ke tangan Wei Jin dan berhasil tercuri olehnya. Itulah yang menjadi penyebab suku Ganjin membenci suku Zhang. Trust a Zhang. I know what you must be thinking. Di perkemahan suku Zhang, pemimpin suku Zhang juga bercerita kepada Sokka mengenai perseteruan suku Zhang dengan suku Ganjin yang dimulai sejak 1000 tahun lalu. Dulu, nenek moyang suku Zhang bernama Wei Jin pernah melakukan perjalanan dari gerbang barat menuju desa suku Zhang. Di tengah-tengah perjalanannya, Wei Jin secara tak sengaja menemukan nenek moyang suku Ganjin, yaitu Jinwei yang jatuh tak berdaya. Tak jauh dari lokasi ia jatuh, terdapat sebuah bola keramat yang digunakan untuk melakukan ritual penebusan dosa suku Ganjin. Melihat Jinwei yang jatuh tak berdaya, Wei Jin pun mencoba mendekati dan menolong Jinwei. Lantas Jinwei meminta pertolongan Wei Jin untuk membawakan bola keramat yang terjatuh tak jauh dari sana ke gerbang barat. Saat Wei Jin membawa bola keramat ke gerbang barat, tiba-tiba saja dia ditangkap dan diserang oleh suku Ganjin. Sejak saat itu, suku Zhang menjadi sangat benci dan tidak pernah melupakan apa yang telah dilakukan oleh suku Ganjin. Sure would be nice to be around one of those we can eat our weight in lychee nuts. I wish I could help these people get along. Unrelated. Pada keesokan harinya, suku Zhang dan suku Ganjin mulai melanjutkan perjalanan mereka. Lalu Eng meminta bantuan kepada Sokka dan Katara untuk membawa suku Zhang dan suku Ganjin secara bersama-sama menuju dasar dinding tebing. Setelah itu Eng pun meminta kepada suku Ganjin dan suku Zhang agar bekerjasama mencari jalan untuk mencapai ke atas dinding tebing itu. Bukannya bekerjasama, suku Zhang dan suku Ganjin justru saling berdebat dan saling mengolok-ngolok satu sama lain.
Hal demikian membuat Aang menjadi begitu marah sambil mengatakan kalau perdebatan mereka tidak akan menyelesaikan permasalahan. Ucapan Aang memang membuat mereka berhenti berdebat. Namun mereka justru melanjutkannya dengan cara berkelahi. Alhasil pemimpin suku Zhang dan pemimpin suku Ganjin pun mulai mengeluarkan pedangnya dan saling bertarung. Di tengah-tengah pertarungannya, Aang langsung menghentikan mereka berdua dan menggunakan teknik pengendalian udaranya, hingga membuat mereka semua terlempar. Everyone smuggled food down as you couldn't go without a snack for... Setelah itu, secara tiba-tiba muncullah penjelajah tebing dalam jumlah yang sangat banyak yang menyebabkan sebuah kekacauan. Mulai dari Katara, Sokka, dan Aang, mereka semua bersama-sama berusaha menolong orang-orang dari suku Zhang dan suku Ganjin. Kemudian Aang mulai terpikir sebuah cara untuk menutup mulut para penjelajah tebing dan cara memancingnya dengan menggunakan sebuah makanan. Melihat apa yang dilakukan oleh Aang, Katara, dan Sokka, orang-orang dari suku Ganjin dan suku Zhang pun mulai bekerjasama untuk menutup mulut para penjelajah tebing. Seusai menutup mulut para penjelajah tebing, mereka semua mulai menaiki tubuh penjelajah tebing dan memanfaatkan makanan untuk naik ke atas dinding tersebut. Selepas semuanya naik ke atas tebing, Aang melemparkan makanannya ke dasar tebing sehingga para penjelajah tebing pun pergi mengejar makanan tersebut. Setelah itu, pemimpin suku Zhang dan pemimpin suku Ganjin kembali berseteru sambil mengeluarkan pedangnya. Lalu Aang tiba-tiba saja mulai teringat akan nenek moyang dari suku Ganjin dan suku Zhang, yakni Jinwei dan Wei Jin. Aang kemudian memberitahu kalau usianya sekarang adalah 112 tahun. Dan tepat pada 100 tahun yang lalu, Aang sempat bertemu dengan Jinwei dan Wei Jin. Dulu, Jinwei dan Wei Jin adalah seorang saudara kembar yang tidak terpisah. Pada usia mereka yang ke-8 tahun, mereka pernah bermain bola yang disebut sebagai bola keramat. Di dalam permainan bola itu, mereka memiliki gawang masing-masing yang mereka sebut sebagai gerbang timur dan gerbang barat. Sewaktu sedang bermain, Jinwei sempat terjatuh saat ia sedang membawa bola, sambil berlari ke gerbang barat. Pada saat itu juga, Jinwei mengambil bola itu dan malah berlari keluar dari batas lapangan. Akibatnya, sang wasit memberikan hukuman kepada Wei Jin dan memasukkannya ke kotak hukuman selama 2 menit saja. Bukan selama 20 tahun seperti apa yang diceritakan oleh suku Zhang. Dengan kata lain, sebenarnya dulu Jinwei dan Wei Jin hanyalah melakukan sebuah permainan bola sebagai sesama saudara saja. Bahkan bola keramat yang selama ini dikira sebagai bola suci oleh suku Ganjin dan suku Zhang ternyata hanyalah bola biasa saja. Selain itu, penebusan yang dikira sebagai ritual suci oleh para suku Ganjin sebenarnya hanya sekedar yang dimainkan oleh Jinwei dan Wei Jin. Setelah mendengarkan cerita dari Aang, suku Zhang dan suku Ganjin mulai berdamai dan menghormati satu sama lain. Suku Zhang dan suku Ganjin pun secara bersama-sama pergi ke kota kerajaan tanah sebagai satu suku. Selepas mereka semua pergi melanjutkan perjalanan, Aang memberitahu Sokka dan Katara kalau cerita sebelumnya yang ia ceritakan kepada suku Zhang dan suku Ganjin hanyalah cerita bohong yang dia buat-buat oleh Aang saja. Pada malam harinya, terlihat Aang sedang mengalami mimpi buruk, yang mana di mimpi itu ia dihantam oleh badai yang begitu besar. Pada keesokan harinya, Aang, Katara, dan Sokka berencana pergi ke pasar untuk membeli persediaan makanan. Di sisi lain, di kapal Zuko nampak Paman Iroh menyarankan agar memutar haluan kapal menuju barat daya, karena Paman Iroh memprediksi sebuah badai yang akan datang dari utara. Mendengar ucapan pamannya, Zuko sama sekali tak percaya. Pasalnya di langit sama sekali tidak ada awan-awan gelap penanda badai. Selain itu, Zuko berpikir kalau Aang sedang pergi menuju utara, sehingga ia memutuskan untuk terus pergi ke arah utara. Sementara itu, Aang, Katara, dan Sokka akhirnya tiba di sebuah pasar yang terletak di pinggiran lautan. Di sana mereka bertiga secara tak sengaja melihat sepasang suami istri, yaitu kakek dan nenek yang sedang berdebat. Pada saat itu, seorang nenek berusaha menahan suaminya untuk tidak pergi ke lautan karena ia memprediksi adanya badai yang datang. Ucapan dari nenek itu sama sekali tidak dipercayai oleh suaminya, sebab pada saat itu sama sekali tidak terlihat awan dan tidak ada angin dari lautan. Di tengah-tengah perdebatannya, kakek itu sempat mengatakan kalau ia akan mencari seseorang untuk pergi bersamanya dan akan menggajinya 2 kali lipat. Padahal demikian, Sokka pun menjadi tertarik dan langsung menerima tawarannya. Beberapa saat kemudian, Sokka dan kakek itu pun mulai bersiap menaruh barang-barang ke dalam perahunya sebelum pergi ke lautan. Di sana nampak awan gelap mulai mendekat dan sudah terlihat. Sehingga yang menyarankan agar Sokka dan si kakek untuk tidak pergi ke lautan.
Meskipun begitu, mereka berdua tetap ngotot ingin pergi ke lautan demi mendapatkan penghasilan. Kemudian kakek itu mulai menyadari tanda sang avatar yang ada di kepala Aang. Menyadari hal demikian, kakek itu langsung meluapkan semua kemarahannya kepada Aang. Ia merasa kalau menghilangnya Aang selama 100 tahun adalah penyebab utama dari peperangan dan penjajahan yang dilakukan oleh negara api. Mendengar ucapan itu, Aang menjadi begitu ketakutan dan langsung pergi terbang dari sana. Melihat Aang yang pergi, Katara pun segera menaiki Appa untuk pergi menyusulnya. Beberapa saat kemudian, Katara pergi ke sebuah gua yang ada di bukit dan menemukan Aang yang sedang murung. Di dalam gua, Aang menceritakan kepada Katara mengenai awal dia dulu saat pertama kali mengetahui kalau dirinya adalah seorang avatar. Dulu di kuil udara selatan, Aang pernah dipanggil oleh para biksu dan diberitahu kalau dia memiliki beberapa tanda sebagai avatar. Tanda-tanda itu diantaranya adalah mainan-mainan yang dipilih oleh Aang sewaktu ia kecil. Usut punya usut, ternyata mainan yang dipilih oleh Aang merupakan 4 pusaka sang avatar dan barang-barang kepunyaan para avatar di masa lalu. Biasanya para avatar diberitahu kalau dirinya adalah seorang avatar pada umur 16 tahun. Akan tetapi karena awan badai penanda perang sudah dekat, Aang pun memberitahu kalau ia adalah avatar sebelum umurnya mencapai 16 tahun. Di sisi lain terlihat Paman Iroh sedang menceritakan masa lalu Zuko kepada letnan dan para bawahannya. Dulu ketika Zuko masih muda dan belum dibuang oleh ayahnya Raja Api Ozai, ia sempat ikut bersama Paman Iroh untuk rapat dengan para jenderal negara api. Pada saat rapat dimulai, salah seorang jenderal sedang mengusulkan agar divisi keempat pasukan negara api melakukan penyerangan terhadap sebuah wilayah yang diyakini sebagai pusat pertahanan kerajaan tanah. Usulan darinya sempat ditentang oleh salah satu jenderal lainnya, karena pasukan divisi ke-41 penuh dengan para pemula. Lantas jenderal yang mengusulkan rencana itu pun memberitahu kalau divisi ke-41 hanyalah digunakan sebagai pengalihan dan umpan saja, supaya pasukan utama dapat membangun serangan dari belakang. Mendengar rencananya, Zuko tiba-tiba menentangnya dengan keras. Ia merasa tak terima jika prajurit divisi ke-41 yang mati-matian membela negara api malah dijadikan sebagai tumbal. Kembali ke dalam gua, Aang melanjutkan ceritanya dulu ketika awal menjadi seorang avatar. Sejak menjadi seorang avatar, Aang sempat mendapatkan teguran dari seorang biksu karena terus bermain-main, padahal ia seharusnya berlatih dan belajar. It's kind of an unfair advantage. Nothing's changed. It's the only fair way. Oh. Very interesting move, young one. The Avatar should be trained. Time is short. Cranes. And when he gets... Balik ke kapal perang Zuko. Di sana Paman Iroh masih menceritakan mengenai masa lalu Zuko. Seusai Zuko mengatakan pendapatnya yang tidak setuju atas salah satu usulan dari seorang jenderal, Raja Api Ojai pun menjadi sangat marah kepadanya. Raja Api Ojai mengatakan kalau tindakan Zuko sangat tidak menghormati seorang jenderal, sehingga jalan keluarnya yang diberikan oleh Raja Api Ojai adalah membiarkan Zuko melakukan Agni Kai atau pertempuran api melawan jenderal yang dia tantang. Hal demikian tidak membuat Zuko merasa ketakutan. Ia dan berani menerima pertarungan tersebut. Saat pertarungan dimulai, Zuko menjadi sangat terkejut sekaligus ketakutan karena yang ia lawan ternyata bukanlah seorang jenderal, melainkan ayahnya sendiri yakni Raja Api Ozai. Balik ke cerita Aang, semenjak menjadi seorang avatar, ia merasa sedih karena tidak dapat bermain-main lagi. Kesedihannya itu membuat dirinya pergi kabur di tengah-tengah badai dari kuil udara selatan. Akibatnya, Aang dan Appa terjatuh ke dalam lautan, lalu terseret ke dalam ombak. Untung saja kekuatan sang avatar muncul sendirinya dan menyelamatkannya dari kematian di dalam lautan. Kembali ke cerita masa lalu Zuko, yang mana ia harus berhadapan dengan ayahnya sendiri di Agni Kai. Pada saat itu, Zuko yang sangat ketakutan terus bermohon-mohon pengampunan kepada ayahnya. Oleh karena Zuko menolak untuk bertarung, Raja Api Ojai merasa kalau Zuko adalah aib karena menunjukkan kelemahannya yang memalukan. Sebagai hukuman, Raja Api Ozai memutuskan untuk mengasingkan sekaligus mengutus Zuko untuk menangkap avatar. Di waktu yang sama, nampak sebuah petir menyambar di ruang kemudi kapal perang Zuko. Weakness has Bonner. So that's why a return to normal gives Zuko hope. Shin kemudian balik ke dalam gua. Di sana nampak seorang nenek yang sebelumnya sempat berdebat dengan suaminya datang mampir Aang dan Katara. Nenek itu meminta pertolongan kepada Aang dan Katara untuk mencari suaminya, sebab suaminya dan Sokka belum kembali dari lautan. Padahal demikian, Aang dan Katara pun memutuskan pergi mencari si kakek dan Sokka. Di kapal perang Zuko menjadi sangat kacau seusai petir menyambar ruang kemudinya. Di sana salah seorang jurumudi nyawanya terancam karena nyaris terjatuh
dari ruang mudi yang terletak di bagian atas kapal. Melihat hal demikian, Zuko dan seorang letnan bergegas pergi naik ke atas untuk menolongnya. Pada saat juga petir kembali menyambar kapal perang Zuko. Untung saja Paman Nero sempat mengendalikan dan mengalihkan sambaran petirnya ke lautan. Setelah berhasil menyelamatkan jurumudi, Zuko dan pasukannya melihat Aang yang sedang terbang melintas kapalnya. Meskipun begitu, Zuko tidak bernafsu untuk mengejarnya dan justru memutuskan untuk mengamankan kapal dari badai terlebih dahulu. Sementara itu, Aang dan Katara akhirnya berhasil menemukan perahu yang dinaiki oleh Sokka dan si kakek. Setelah itu, Aang bergegas menyelamatkan mereka berdua dan memanfaatkan sebuah tali. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja sebuah ombak yang sangat besar menghantam mereka semua. Akibatnya, mereka semua pun jatuh ke dalam lautan. Di dalam lautan, tiba-tiba saja Aang membangkitkan kekuatan avatarnya dan langsung menyelamatkan teman-temannya. Alhasil, Aang, Katara, Sokka, dan si kakek berhasil selamat dari lautan dan kembali ke gua menghampiri si nenek. Sampai di sana, si kakek langsung berterima kasih kepada Aang karena telah menyelamatkan dirinya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.